Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Meliana. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video yang berjudul Bahasa dan Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Video ini berisi tentang ringkasan materi dari mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-12. Mari kita simak videonya. Sekarang kita masuk ke judul yang pertama, yaitu deskripsi benda. Deskripsi benda memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, dalam sebuah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verba, maka kata benda atau nomina akan menduduki fungsi subjek, objek, maupun pelengkap. Yang kedua, nomina tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak. Yang ketiga, nomina dapat diikuti kata sifat atau adjektif, baik yang secara langsung maupun disertai oleh kata yang. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kata benda. Kata benda terbagi menjadi 2 jenis, yaitu nomina dasar dan nomina turunan. Setelah jenis-jenis, sekarang kita masuk ke kata benda konkret. Apa sih itu kata benda konkret? Kata benda konkret ialah kata benda yang wujud bendanya kelihatan, tampak, dan dapat dilihat oleh panca indera manusia. Lalu, apa itu kata benda abstrak? Kata benda abstrak menurut Dewi Dukta pada tahun 2015 ialah kata benda yang wujud bendanya tidak terlihat, tidak tampak, dan tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Seperti apa? Nah, berikut contoh dari kata benda konkret dan abstrak. Yang pertama, contoh kata benda konkret yaitu komputer, buku, mobil, dan lain-lain. Contoh kata benda abstrak yaitu seperti kecantikan, kekayaan, udara, dan lain-lain. Usai sudah kita membahas materi deskripsi benda, sekarang kita memasuki materi selanjutnya yaitu identifikasi diri. Pengertian. Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus jati diri seseorang, sedangkan kata sosial didefinisikan sebagai yang berkenaan dengan masyarakat. Dengan demikian, kata identitas sosial sebagai ciri atau keadaan sekelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, karakteristik nama diri keluarga dan toponimi. Adapun karakteristik keluarga adalah sebagai berikut, terdiri atas 2 atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah perkawinan atau adopsi. Dalam ilmu penamaan geografi atau toponimi, nama unsur geografis biasanya dapat dibagi menjadi 2, yaitu nama generik yang terletak di awal dan nama spesifik yang terletak di akhir. Selanjutnya, tata cara penulisan nama. Yang pertama yaitu penulisan nama diri. Penulisan nama diawali dengan huruf kapital. Contohnya Budi B-nya besar, Purwanto P-nya besar, Aisyah A-nya besar, dan lain sebagainya. Yang kedua, nama diri dengan status sosial. Yang pertama, status yang diberikan. Yang kedua, status yang dicapai. Yang ketiga, status yang ditugaskan. Yang ketiga, menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Yang pertama, proses identitas diri. Yang kedua, pembentukan nama. Yang ketiga, sistem penamaan. Lalu yang keempat, menuliskan nama diri dengan pangkat akademik. Penulisan gelar di Indonesia, gelar diartikan sebagai singkatan yang berupa awalan atau akhiran dan disematkan pada nama seseorang. Penambahan gelar ini sebagai tanda hormat, jabatan, atau profesional di suatu bidang. Kita beralih ke materi selanjutnya yaitu kalimat sapaan. Pengertian kalimat sapaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kalimat yang pertama, kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, perkataan. Yang ketiga, link satuan bahasa, yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Sekarang kita masuk ke kalimat sapaan untuk teman sebaya. Kalimat sapaan yang digunakan adalah sapaan akrab dan santai. Contohnya adalah Nadi,
Hai Ani, apa kabar? Mia, kabar baik. Lingga, Rif, saya pulang duluan ya. Rifan, terima kasih, lain kali main lagi ke sini ya. Selanjutnya, kalimat sapaan untuk orang yang lebih tua. Kalimat sapaan yang digunakan harus menggunakan kata yang sopan dan bertujuan menghormati. Contohnya, Mas Andika mau berangkat kuliah. Kata Mas adalah kata sapaan untuk menyapa orang laki-laki yang lebih tua yang bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat. Sekian pembahasan tentang kalimat sapaan. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu prolog, epilog, dan dialog. Pengertian prolog. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prolog adalah pembukaan sandiwara, musik, pidato, dan sebagainya, atau kata pendahuluan, peristiwa pendahuluan, sandiwara dibuka dengan yang diucapkan oleh pemeran utama. Unsur-unsur prolog. Yang pertama, tokoh. Tokoh antagonis, protagonis, dan tokoh tritagonis. Yang kedua, latar tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, latar belakang. Selanjutnya, pengertian epilog. Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Isinya biasanya berupa kesimpulan atau ajaran yang harus diambil dari tontonan drama yang baru disajikan. Fungsi epilog sebagai penyampai amanat, kesimpulan, kandungan intisari, dan hikmah serta menegaskan pesan moral dari berbagai konflik yang terselesaikan di dalam suatu cerita. Selanjutnya, pengertian dialog. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dialog, percakapan, atau sandiwara, cerita, dan sebagainya, karya tulis dengan disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Struktur dialog. Yang pertama, orientasi bagian awal cerita. Yang kedua, komplikasi, bagian yang beri konflik. Yang ketiga, resolusi, bagian klimaks cerita. Usai sudah kita membahas dialog, epilog, dan prolog, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Pengertian membaca. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca berasal dari kata baca yang berarti eja atau huruf, tulisan, dan sebagainya. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Menurut Anderson, membaca adalah suatu proses untuk memahami yang tersirat dalam yang tersurat, melihat pikiran yang terkandung di dalam kata-kata yang tertulis. Syarat-syarat menjadi pembaca yang baik. Yang pertama, pembaca yang baik tahu mengapa dia membaca. Yang kedua, pembaca yang baik memahami apa yang dibacanya. Yang ketiga, pembaca yang baik harus menguasai kecepatan membaca. Yang keempat, pembaca yang baik harus mengenal media cetak. Selanjutnya, jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca cepat. Yang kedua, membaca sekilas. Yang ketiga, membaca intensif. Yang keempat, membaca ekstensif. Yang kelima, membaca menyaring. Yang keenam, membaca memindai. Definisi membaca petunjuk. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, sedangkan petunjuk adalah tanda atau isyarat untuk menunjukkan atau memberitahu sesuatu. Jadi, membaca petunjuk adalah memahami tanda atau isyarat untuk menunjukkan sesuatu. Ciri-ciri teks dalam petunjuk. Yang pertama, dicetak di kemasan atau di dalam kemasan suatu produk. Yang kedua, ditujukan untuk konsumen sebelum menggunakan atau mengkonsumsi produk. Yang ketiga, berisi keterangan, instruksi, saran, dan peringatan kepada konsumen. Yang keempat, bertujuan agar konsumen berhati-hati dalam menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut. Yang kelima, informasi yang terkandung biasanya berupa bahan atau komposisi produk, informasi nilai gizi, saran pemakaian atau konsumsi, saran penyajian, petunjuk penggunaan, masa kadaluarsa, larangan, dan pantangan. Yang keenam, bahasa yang digunakan bersifat direktif. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tata cara membaca puisi dan membaca teks. Definisi puisi. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait.
Perubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan didata secara cermat sehingga mempertajam kesadaran orang akan pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. 3 saja. Tata cara membaca puisi. Yang pertama, pelafalan yang tegas. Yang kedua, memperhatikan artikulasi. Yang ketiga, ekspresi dan mimik. Yang keempat, memainkan gestur tubuh. Yang kelima, menguatkan mental. Yang keenam, membaca dan memahami. Yang ketujuh, atur pernafasan agar stabil. Yang kedelapan, mengetahui makna puisi. Yang kesembilan, pakaian yang mendukung. Teks adalah rangkaian kata atau kalimat yang memiliki struktur dan tata bahasa tertentu serta bisa disusun secara lisan maupun tulisan. Tata cara membaca teks secara efektif. Yang pertama, jangan dibaca dari depan ke belakang saja. Yang kedua, baca ide utamanya. Yang ketiga, buat catatan tentang hal-hal penting yang ditemukan. Sekarang kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu menulis tegak bersambung. Pengertian pembelajaran menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung merupakan salah satu keterampilan yang terdapat pada 4 aspek pembelajaran bahasa Indonesia dengan cara menggabungkan huruf demi huruf, sehingga membentuk suatu kata dan kalimat. Pengenalan buku tulis halus. Menurut Maksuma, tahun 2014, media buku tulis halus adalah buku yang digunakan sebagai perantara yang memiliki garis-garis kecil dan halus yang terdiri dari 5 garis yang berfungsi untuk menulis permulaan tegak bersambung agar memiliki besar huruf yang sama. Perbandingan huruf besar dengan huruf kecil menjadi benar sehingga terlihat rapi, indah, dan jelas. Langkah-langkah menulis tegak bersambung. Yang pertama, pemegangan pensil. Posisi tegak tidak miring ke kiri maupun ke kanan. Yang kedua, siswa menuliskan huruf dengan benar. Huruf yang dituliskan sesuai dengan bentuk huruf tegak bersambung. Misalnya, bagaimana bentuk A, B, C, dan seterusnya. Yang ketiga, penulisan setiap huruf secara benar, yaitu tegak lurus dengan tidak miring ke kiri dan ke kanan. Yang keempat, ukuran huruf atau atas dan bawah dituliskan hingga menyentuh garis. Contoh huruf berkaki Y, J, G, dan F menuliskannya hingga menyentuh garis bawah, sedangkan huruf berleher I, K, H, dan B menuliskannya hingga menyentuh garis yang atas. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu ringkasan. Pengertian ringkasan. Ringkasan adalah sajian singkat dari sebuah karangan dengan tetap mempertahankan isi dan sudut pandang penulis. Langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang ketiga, membuat reproduksi. Yang keempat, ketentuan tambahan. Sekarang kita memasuki materi selanjutnya, yaitu parafrase. Definisi parafrase. Parafrase adalah suatu kegiatan memperjelas atau mengalihkan suatu bentuk ke dalam bentuk yang lain tanpa mengubah pengertian asalnya. Ciri-ciri parafrase. Yang pertama, bentuk tuturan yang berbeda tetapi makna tuturannya sama. Yang kedua, substansinya tidak berubah. Yang ketiga, bahasa atau cara menyampaikannya berbeda. Langkah-langkah parafrase. Yang pertama, membaca dan memahami secara keseluruhan suatu karya sastra. Yang kedua, memahami jenis perubahan yang akan dilakukan, baik bentuknya berupa puisi prosa atau drama maupun redaksinya atau penggunaan bahasanya. Yang ketiga, mengungkapkan kembali dengan redaksi bahasa dan bentuk yang berbeda. Usai sudah kita membahas parafrase, sekarang kita memasuki materi selanjutnya, yaitu surat resmi dan surat pribadi. Pengertian. Surat pribadi, surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, berisi tentang masalah pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain seperti kerabat atau keluarga dan lain-lain. Surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Karakteristik surat resmi. Yang pertama, menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Yang kedua, ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim.
Yang keempat, penggunaan ragam bahasa resmi. Yang kelima, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Karakteristik surat pribadi. Yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Yang kedua, tidak ada nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi. Yang keempat, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Dan yang kelima, format surat bebas. Unsur-unsur surat resmi. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, tanggal surat. Yang ketiga, nomor surat. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, hal atau perihal. Yang keenam, alamat surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, penutup surat. Yang kesepuluh, salam penutup. Dan yang terakhir, diakhiri dengan tembusan. Isi surat pribadi. Kepala surat, tanggal surat, penyapa atau pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Usai sudah kita membahas surat resmi dan surat pribadi, sekarang kita memasuki materi selanjutnya, materi yang ke-11, yaitu formulir dan kwitansi. Pengertian formulir. Formulir adalah lembaran kertas yang di dalamnya terdapat pertanyaan tertentu yang diisi data atau informasi diri. Pengertian kwitansi. Kwitansi adalah dokumen tanda bukti transaksi penerimaan uang oleh penjual dari pembeli. Macam-macam formulir dan kwitansi. Formulir pendaftaran, keanggotaan, kartu atau wesel, daftar riwayat hidup, dan slip tabungan. Kwitansi pembayaran, transaksi produk, transfer uang, cash receipt, dan serah terima uang. Usai sudah kita membahas formulir dan kwitansi, sekarang kita memasuki materi yang terakhir atau yang ke-12, yaitu pidato. Pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak dan di depan umum. Tujuan pidato. Yang pertama, menyampaikan informasi atau informatif. Yang kedua, meyakinkan dan mempengaruhi sikap pendengar atau persuasif. Yang ketiga, menghibur pendengar atau rekreatif. Yang keempat, menekankan aspek-aspek pendidikan atau edukatif. Selanjutnya, langkah-langkah membuat naskah pidato. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pembicaraan. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Yang kelima, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato. Terima kasih telah menonton hingga akhir video. Semoga video ini bisa mencapai nilai yang diharapkan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.